Halo, jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang modus penipuan yang secara khusus mengincar para korban penipuan. Ya, para korban yang sudah tertipu, masih diincar untuk ditipu lagi. Sungguh keterlaluan. Para korban yang setelah sadar telah tertipu, sering membagikan pengalamannya di media sosial, tujuannya mungkin sekedar curhat, berbagi pengalaman sehingga menjadi peringatan untuk orang lain, atau juga bertanya tentang solusi yang harus dilakukan. Namun hal ini juga dimanfaatkan oleh para penipu. Modus yang digunakan pada umumnya menawarkan bantuan kepada para korban dengan iming-iming janji. Uang kerugian para korban penipuan bisa dikembalikan. Para penipu biasanya memiliki banyak akun media sosial yang memiliki perannya masing-masing. Beberapa akun difungsikan berperan sebagai korban penipuan. Akun-akun seperti itu khusus digunakan untuk berinteraksi dengan para korban penipuan, mengomentari setiap postingan para korban terkait penipuan yang dialaminya, berpura-pura berempati, mengalami nasib dan pengalaman yang sama, untuk selanjutnya merekomendasikan sebuah akun yang berperan sebagai pahlawan atau tokoh utama yang bisa menyelesaikan persoalan para korban. Selain mengomentari postingan para korban, mereka juga membuat postingan tentang penipuan palsu yang mereka alami. Tujuannya untuk memancing interaksi dari para korban penipuan. Sementara akun palsu lain milik penipu, bertugas untuk memberikan testimoni palsu tentang akun, baik berupa orang atau lembaga yang bisa membantu menyelesaikan masalah para korban tersebut. Jika korban tertarik, mereka akan mengajak korban untuk berkomunikasi secara pribadi, baik melalui DM, Messenger, WhatsApp, dan sebagainya. Modus tersebut merupakan bagian dari teknik social engineering, yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan kesadaran para korban penipuan. Bagi mereka yang awam, modus ini sering dikenal sebagai hipnotis yang berbau mistis, padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal mistis. Profil yang digunakan para penipu bermacam-macam, mulai dari pegawai bank, pengacara, hacker, hingga para penegakan hukum seperti polisi cyber, intelijen dan badan sandi negara, petugas PPATK, dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini mulai ada yang menggunakan profil pegawai IASC, sebuah layanan dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Sejauh ini, dari sekian banyak profil, yang paling sering digunakan adalah hacker dan lembaga penegakan hukum seperti polisi cyber. Sekarang mari kita analisis satu persatu. Dan untuk kalian yang sudah menjadi korban penipuan, tenangkan diri kalian sehingga bisa berpikir dengan jernih. Kepanikan hanya akan membuat kalian kesulitan gunakan logika dan justru membuat kalian semakin rentan untuk ditipu lagi. Pertama, terkait dengan profil hacker. Jika memang benar dia seorang hacker profesional, apakah wajar jika kerjaannya setiap saat tongkrongin setiap postingan para korban penipuan dan berkomentar untuk menawarkan solusi? Tidak. Menjadi seorang hacker, itu artinya kemampuannya di bidang informasi dan teknologi di atas rata-rata. Mereka adalah tipe orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung dari orang lain. Mereka akan sibuk dengan pekerjaan yang mereka ciptakan sendiri. Dan jika seorang hacker menjanjikan bisa mengembalikan uang korban penipuan, bukankah itu artinya ia mampu meretas sistem keamanan perbankan yang terkenal canggih, ketat, dan rumit? Kalau dia bisa lakukan itu, kenapa juga dia harus berharap recehan imbalan jasa dari para korban penipuan? Jadi jika ada yang mengaku-ngaku sebagai hacker dan menawarkan bantuan kepada kalian, menjanjikan bisa mengembalikan uang penipuan, jangan percaya, mereka adalah penipu. Saya sendiri pernah membongkar akun penipu yang mengaku-ngaku sebagai hacker, yang mengancam saya karena membongkar modus penipuannya. Setelah ditelusuri, dia memiliki beberapa akun Facebook yang digunakan untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus, seperti love scamming, penipuan investasi, penipuan jual beli online, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penipu yang menggunakan profil lembaga penegakan hukum seperti polisi cyber dan sebagainya. Saya akan berikan beberapa contoh akun di media sosial, khususnya halaman Facebook. Contoh yang pertama, sebuah halaman Facebook dengan nama Sentral Pusat Pelayanan Masyarakat. Dari namanya sudah bisa dipastikan bahwa ini merupakan lembaga abal-abal atau palsu. Kata sentral dan pusat memiliki arti yang sama. Halaman ini disukai sebanyak 3,3 ribu dan pengikut sebanyak 3,7 ribu. Jika jumlah itu berasal dari masyarakat awam, bayangkan berapa kira-kira korban yang akan tertipu oleh halaman ini. Halaman ini dibuat pada 7 Januari 2025. Halaman ini juga menjalankan iklan di 4 platform media sosial, yakni Facebook, Instagram, Messenger, dan Audience Network yang merupakan sebuah layanan periklanan milik Facebook yang memungkinkan pengiklan memperluas kampanye mereka di luar Facebook, seperti situs web dan aplikasi. Iklan yang dijalankan halaman tersebut sebanyak 6 iklan dengan video dan narasi iklan yang sama. Iklan tersebut statusnya aktif sejak 25 Maret 2025. Jika diperhatikan dari bahasa dan narasinya,
Layanan halaman ini merupakan layanan bantuan hukum yang menargetkan para korban penipuan di Indonesia. Sekarang perhatikan jumlah dan lokasi admin yang mengelola halaman ini, 5 di Kamboja, 2 di India, 2 di Indonesia, dan 1 di Vietnam. Sekarang mari pikirkan gunakan logika. Jika halaman ini milik sebuah lembaga resmi yang berkedudukan dan beroperasi di Indonesia, apa masuk akal jika admin yang mengelola halaman ini lebih banyak berasal dari luar negeri? Dan sudah bukan rahasia lagi, jika Kamboja merupakan negara yang terkenal sebagai pusat penipuan dengan berbagai modus. Jadi, apa kalian akan percaya dengan halaman ini? Halaman selanjutnya bernama Pusat Informasi Layanan Badan Cyber dan Sandi Negara. Perhatikan cara penulisan nama halamannya, penggunaan huruf besar dan kecilnya tidak konsisten. Halaman ini disukai sebanyak 1,3 ribu dengan pengikut sebanyak 1,4 ribu. Perhatikan deskripsinya, pengacara dan firma hukum. Jenisnya sama dengan halaman sebelumnya. Halaman ini dibuat pada 25 Februari 2025. Sekarang perhatikan jumlah admin dan orang yang mengelola halaman ini, 3 di Indonesia, 1 di Pakistan, 1 di Thailand, dan 1 di Vietnam. Contoh selanjutnya, halaman bernama Pusat Bantuan Layanan Penipuan Online. Halaman ini memiliki 220 suka dan 258 pengikut. Kategori halaman, perusahaan media atau berita. Halaman ini dibuat pada 11 Maret 2025. Jumlah dan lokasi admin yang mengelola halaman ini, 2 di Thailand, 1 di Bangladesh, dan 1 di Vietnam. Itu tadi 3 halaman Facebook yang menjadi contoh halaman penipuan yang dibuat khusus untuk mengincar para korban penipuan. Jadi, waspadalah. Sekarang saya akan menunjukkan akun halaman resmi dari lembaga negara yang profil dan dokumentasinya sering digunakan oleh halaman-halaman palsu tersebut. Tujuannya, agar masyarakat bisa membedakan mana akun yang asli dan mana yang palsu dan dibuat untuk melakukan penipuan. Link halaman-halaman tersebut akan saya cantumkan di deskripsi video. Halaman Divisi Humas Mabes Polri. Halaman Direktorat Tindak Pidana Cyber. Halaman Badan Cyber dan Sandi Negara. Halaman Otoritas Jasa Keuangan. Halaman PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Halaman-halaman tersebut memiliki beberapa kesamaan, di antaranya, 1. Memiliki lencana terverifikasi. 2. Link URL-nya tidak menggunakan link bawaan, tapi menggunakan nama atau singkatan nama dari lembaga tersebut. 3. Memiliki alamat kontak yang jelas. 4. Halaman dikelola dari Indonesia. Itu tadi 4 hal yang membedakan mana halaman resmi dengan halaman-halaman palsu sebelumnya. Semoga saja edukasi kali ini bisa bermanfaat bagi publik sehingga tidak mudah tertipu, khususnya bagi mereka yang telah menjadi korban penipuan. Sekian dulu ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan, karena bisa saja korban berikutnya adalah orang-orang yang kita sayangi.
Sampai jumpa.